Cerita berlanjut. Setelah mendapat jurus baru, Wang Yang tersenyum tipis merasa lebih percaya diri. Di sisi lawan, dia masih menyerang dengan jurus gabungannya dengan raut wajah panik. Setelah itu, Wang Yang berubah menjadi 3 dan mengelilingi mereka. Pak Tua merasa bingung. Ini, teknik jahat macam apa ini? Ming Hui bilang, ini pasti ditutup-tutupi, hanya ada satu orang sungguhan, apa takutnya dengan apa yang akan dia lakukan. Dan kemudian salah satu tubuh Wang Yang menyerangnya. Lalu 2 tubuh lainnya juga menyerang. Pak Tua dan Ming Hui kewalahan menangkis 3 serangan Wang Yang dari serangan 3 sisi berbeda. Pak Tua bergumam, dalam hatinya. Pukulan pedang ini sangat kuat. Mungkinkah dia benar-benar berada dalam kondisi tertinggi? Dan terlihat, serangan Wang Yang telah mementalkan Ming Hui. Ah! Pak Tua langsung terbang menuju Ming Hui yang telah terjatuh. Sepupu, setelah melihat kehebatan Wang Yang, Pak Tua langsung menyerah. Teman Taoisku, Anda begitu murah hati, bisakah Anda menggunakan nyawa saya untuk ditukar dengan nyawa sepupu saya? Ming Hui menyela, diamlah. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkan bajingan ini pergi. Wang Yang menanggapi, maaf, moodku sedang buruk hari ini. Kalian semua harus mati. Pak Tua merasa frustasi. Kamu, jangan memaksa orang terlalu keras. Karena Anda mengatakannya, saya akan mempertaruhkan hidup saya hari ini. Aku akan menyeretmu ke neraka juga. Sistem memperingatkan. Tuan rumah, hati-hati. Wang Yang bilang, perasaan ini adalah anjing yang menjilati ini berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ternyata Pak Tua sebelum meledak menahan gerakan Wang Yang, dan bilang ke Ming Hui. Sepupu, lari. Kemudian Ming Hui bersiap kabur dengan jimat di tangannya. Berpikir, jika saya tahu, saya tidak akan meminta pecundang ini untuk mendukung saya. Dan setelah beberapa saat, terlihat Pak Tua telah meledak. Setelah itu terlihat bayangan seperti asap ungu lari kencang, yang kemungkinan itu adalah Ming Hui. Ming Hui berkata dalam hati, lebih baik pergi ke situ Shao Cheng untuk meminta bantuan. Setidaknya pria yang tidak berperasaan itu alamnya berada dalam kondisi tertinggi. Tanpa disangka, kepala Ming Hui terbentur sesuatu. Wow! Di hadapannya terlihat dinding kotak-kotak seperti papan catur. Ini, teknik rahasia macam apa ini? Sambil memegang bidak catur, Wang Yang berkata, sudah kubilang, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Bidang catur, alam pamungkas dari belenggu terbang. Terlihat, Wang Yang memegang pedang, dan bersiap menyerang Ming Hui yang terlihat panik. Dan cipratan warna merah terlihat dari serangan itu. Terlihat, Ming Hui telah terkena serangan pedang Wang Yang yang mematikan. Ming Hui berkata, jika Anda membunuh saya, agama Buddha tidak akan membiarkan Anda pergi. Tunggu saja untuk pergi ke neraka. Ah, Wang Yang bilang, bagaimanapun, saya telah menyinggung semua cendekiawan Konfusianisme dan Tao, jadi tidak masalah jika hanya ada satu yang tersisa. Sistem berkata, tuan rumah luar biasa, dia berani menantang 3 agama, Buddha, Konfusianisme, dan Taoisme. Wang Yang merasa dipermainkan sistem. Saya berkata, sistem Go, apakah semua ini juga dalam pengaturan Anda? Sistem menanggapi, bagaimana bisa sistem ini mempunyai rencana licik seperti itu untuk melawanmu? Lagi pula, bukankah sistem ini telah membantu Anda tuanku, selama ini? Wang Yang bilang, baik, itu tidak apa-apa. Ayo kembali. Linlang dan yang lainnya mungkin sedikit khawatir. Setelah itu Wang Yang telah mendarat. Dan kemudian menghampiri permaisuri Ye Linlang. Linlang bertanya, suamiku, kamu baik-baik saja. Adegan tadi sungguh menakutkan. Sedangkan King Yao berpikir, Master Sekte tertinggi sangat kuat. Dia telah mengalahkan musuh-musuh penyerang yang bodoh itu lagi. Wang Yang berkata, masalah-masalah itu diselesaikan dengan mudah, bukan masalah besar. Liu Wuya bertanya, Maha Guru Sekte, siapa sebenarnya penyusup ini? Wang Yang menjawab, Ibu Situ Aolah yang membuat masalah kemarin, dan dia juga membawa seekor anjing penjilat bernama Tian Kuan Jushi. Liu Wuya terkejut. Apakah itu? Apakah itu petapa Tian Kuan yang namanya musim semi yang memantulkan bulan? Apa ini baik-baik saja? Wang Yang bertanya.
Musim semi yang memantulkan bulan. Sekte manakah ini? Liu Wuya menjawab. Kuan Yingying Yue ini adalah sekelompok 4 rekan praktisi yang berpikiran sama dan anggun. Nama mereka sangat terkenal di kalangan Konfusianisme di Dongzhou. Wang Yang beranggapan, itu terdengar seperti semacam asosiasi lansia, tidak mengancam sama sekali. Liu Wuya bilang, ini, berpikir, master sekte tertinggi sangat tak terduga, dan saya rasa sisa orang dari Kuan Yingying Yue tidak akan berani mengganggu sekte pedang roh kami. Wang Yang berkata, kalian juga tidak perlu terlalu khawatir, cukup latih dengan baik rahasia yang aku berikan, yaitu metode hati. Liu Wuya bilang, yah, kita semua berlatih dengan sangat keras, tetapi sekte pedang roh kita bukanlah sekte besar, dan energi spiritual sangat tipis. Bahkan jika kita berlatih dengan tekun setiap hari, sulit untuk membuat terobosan. Wang Yang menanggapi, Anda juga ada benarnya, lebih baik kita mencari sekte besar untuk mengambil tindakan, langsung merebut tempat yang mereka miliki. Liu Wuya bilang, tidak, sama sekali tidak. Maha Guru Sekte, kita jangan melakukan perang dengan sekte besar seperti ini akan menarik campur tangan dari Tanah Suci kapan saja. Sambil melirik sistem, Wang Yang berkata, perang sekte ini sungguh terlalu merepotkan. Saya paling takut terlibat dalam sebab dan akibat. Ini akan melelahkan jika terus berlanjut selamanya. Jika ada cara lain, sistem kemudian mulai mengeluarkan sesuatu. Tuan rumah, ini tidak sulit, serahkan saja pada sistem ini. Mendeteksi niat kuat tuan rumah untuk mengembangkan sekte, sistem memberi penghargaan kepada tuan rumah dengan batu abadi Zifu. Wang Yang bertanya, apa efek dari batu suci Zifu ini? Sistem menjawab, selama batu abadi Zifu ditempatkan jauh ke dalam pembuluh darah spiritual sekte tersebut, tingkat pembuluh darah spiritual dapat ditingkatkan dan energi yang lebih kaya dapat dihasilkan. Liu Wuya bertanya, Maha Guru Sekte, harta apa ini? Wang Yang menjawab, batu abadi Zifu dapat meningkatkan kualitas pembuluh darah spiritual sekte pedang roh. Penatua Bai terkejut mendengar itu. Apa? Ternyata itu adalah batu abadi Zifu yang legendaris. Beberapa sekte besar yang telah diwariskan sejak lama tidak memiliki harta karun seperti itu. Kemudian Wang Yang melompat ke atas sambil membawa batu abadi Zifu. Tetua Bai bertanya, Maha Guru Sekte apa yang akan kamu lakukan? Kemudian Wang Yang memasukkan batu abadi Zifu ke dalam pembuluh darah spiritual sekte. Dan terlihat, batu abadi Zifu telah masuk ke dalam pembuluh darah spiritual sekte. Dan mengeluarkan aura spiritual yang lebih besar. Ye Linlang berkata, suamiku, kamu sangat kuat, energi spiritual di sekitar kita benar-benar sedang terisi. Sedangkan Liu Qingyao dalam hatinya bilang, Maha Guru Sekte sangat luar biasa sehingga dia benar-benar dapat mengubah pembuluh darah spiritual. Liu Wuya memberi instruksi. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Segera meditasi dan berlatih. Cepat, manfaatkan kesempatan besar ini untuk berlatih dan melakukan terobosan. Kemudian terlihat, para murid yang sedang mulai berlatih. Para murid telah berhasil menerobos. Saya berhasil membangun fondasi. Saya telah menerobos dan mendirikan yayasan fondasi. Saya telah membentuk ramuan emas Jindan. Permaisuri Ye Linlang berkata ke Wang Yang. Suamiku, energi spiritual begitu melimpah, mengapa kamu tidak fokus pada satu tempat untuk berlatih? Wang Yang menanggapi, efisiensi latihan meditasi terlalu rendah, tidak sebaik kultivasi ganda yang lebih cepat. Ye Linlang jadi malu, ini bahkan belum malam, jadi segera simpan. Mendengar itu, Liu Qingyao berpikir, aku juga ingin berlatih kultivasi ganda dengan Maha Guru Sekte. Beberapa saat kemudian, hari berikutnya, Wang Yang bangun dari tidurnya. Berkata dalam hati, tadi malam, pelatihan ganda sangat sengit, hampir saja tidak bisa bangkit. Lalu berkata ke permaisuri, Linlang, kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Linlang menanggapi, hari ini adalah hari pulang ke rumah, apakah kamu akan melupakan itu? Wang Yang bilang, haha, maksudmu kembali ke rumah, aku? Bagaimana bisa aku lupa? Linlang berkata, saya baru saja menghancurkan 6 kerajaan belum lama ini,
dan dinasti Daseng belum stabil, jadi saya harus kembali dan mengambil alih. Apalagi urusan pemerintahan sudah beberapa hari tertunda dan perlu diselesaikan. Wang Yang bilang, semuanya terserah pada permaisuri, istriku untuk mengatur semuanya. Kemudian Wang Yang mengecek levelnya di jendela sistem. Dan di sana bertuliskan, Kaisar Agung tingkat 6, pahala, tubuh Dharma, Kaisar tingkat 2. Wang Yang berpikir, apa yang terjadi? Pahala saya dan Dharma Kaya telah menurun drastis. Sistem berkata, Tuan rumah yang terhormat, Anda telah mengalami beberapa pertempuran, dan wajar jika poin prestasi Anda habis. Jika Anda ingin memulihkan atau meningkatkan level tubuh prestasi Anda hanya dapat mengumpulkan lebih banyak poin prestasi. Wang Yang berkata, sebenarnya ada konsumsi. Pengaturan ini terlalu tidak ilmiah. Sistem berkata, jika Dharma Kaya kebajikan mencapai alam kaisar, masalah seperti itu tidak perlu terjadi. Wang Yang berpikir, tampaknya kita perlu membuat berita besar di dinasti Daseng dan mendapatkan lebih banyak poin prestasi. Berpindah di suatu tempat, seorang bernama Chu Tianchen memberi hormat kepada leluhur. Chu Tianchen memberi penghormatan kepada leluhur. Berpikir, apa yang ingin dilakukan makhluk abadi ini? Leluhurnya Tianchen berkata, mengapa kamu tidak mengawasi pertarungan selama ekspedisi terakhir melawan dinasti Daseng? Akibatnya, perawan Ye Linlang diambil. Tianchen menjawab, ini semua kesalahan Tianchen, tolong hukum saya leluhur. Leluhurnya berkata, menghukummu, aku bukan paman ketigamu dan aku tidak punya kekuasaan untuk menghukummu. Dia mengatakan bahwa meskipun dia tidak mendapatkan keperawanan Ye Linlang, dia masih ingin menangkapnya dan menggunakannya sebagai obat untuk membantunya dalam latihan. Tianchen berkata, leluhur, dinasti Daseng memiliki orang-orang kuat yang membantunya, jadi saya khawatir tidak semudah itu untuk menaklukkannya. Leluhur Tianchen bilang, saya pribadi akan mengambil tindakan kali ini. Saya tidak percaya bahwa Sekte Pedang Roh yang kurang dikenal dapat melindungi dinasti Daseng. Tianchen berkata, sekarang setelah leluhur kita mengambil tindakan, dia pasti akan dapat menghancurkan dinasti Daseng dan Sekte Pedang Roh. Leluhurnya berkata, jangan buang waktu di sini, pergi dan kumpulkan pasukanmu dan berperang secepatnya. Lalu Tianchen berjalan keluar, berpikir, kakek ini menginginkan kecantikan dan sepenuhnya menipu 2 perdana menteri dan 4 jenderal dinasti. Sekarang saya diharuskan untuk bertempur sendiri. Di mana saya bisa menemukan orang-orang? Sepertinya saya hanya bisa meminta bantuan orang itu.